Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pramuka. Mari kita belajar kembali dalam satu metode kepramukaan, yaitu tanda penghargaan. Nah, tanda penghargaan ini akan dilihat oleh peserta didik melalui SKU, SKK, dan SPG. Nah, tanda penghargaan ini sebagai bentuk daripada apresiasi terhadap motivasi peserta didik untuk terus meningkatkan keterampilannya, karakter, dan juga nilai kebangsaannya. Nah, kakak-kakak sekalian, tanda penghargaan ini juga nanti akan didapat oleh peserta didik melalui penyelesaian atau penuntasan syarat kecakapan umum, syarat kecakapan khusus, dan juga syarat pramuka Garuda. Nah, poin konsepnya SKU, lalu juga SKK, dan selanjutnya adalah SPG. Semuanya ini akan didapat oleh peserta didik itu melalui hasil kerja dan ketaatannya terhadap kode kehormatannya. Lalu selanjutnya kakakku sekalian, tanda penghargaan dari mulai siaga sampai kepada pandega itu semuanya sama, akan didapat oleh peserta didik sesuai dengan perkembangan jasmani dan rohaninya, sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan usaha dan upayanya sendiri. Nah, tanda-tandanya itu bisa dilihat dari siaga, mula, bantu tata, ramu rakit terap, bantara laksana, itu untuk di 3 golongan. Nah, ini saya cantumkan di sini sehingga kakak-kakak juga bisa melihat salah satu motivasinya. Nah, selanjutnya juga tanda kecakapan khusus itu tanda kuning, itu dengan dasar kuning biasanya adalah bidang agama, moral, mental, spiritual, pengembangan pribadi, dan juga watak. Nah, sementara yang berlatar merah itu bidang patriotisme dan juga seni budaya. Lalu juga yang berlatar putih itu bidang kesehatan dan juga ketangkasan, maka nanti peserta didik akan mendapatkannya. Selanjutnya kakakku sekalian, untuk bidang keterampilan dan teknik pembangunan itu berlatar hijau. Nah, yang terakhir yang berlatar biru itu bidang sosial, perikemanusiaan, gotong royong, perdamaian dunia, dan juga lingkungan hidup. Ini dari TKK setelah mereka menyelesaikan, sehingga mereka dipastikan mendapat tanda kecakapan khusus sebagai bentuk daripada keahlian atau keterampilan peserta didik. Nah, ini juga bisa didapat oleh peserta didik, tentu saja tidak secara teori saja, mereka bisa melakukannya dari mulai pemantauan. Yang terakhir, yang tertinggi tentu saja tanda pramuka Garuda. Ini di setiap golongan ada, untuk yang latar hijau untuk siaga, merah penggalang, kuning untuk penegak, dan juga coklatan itu untuk pandega. Ini setelah mereka menyelesaikan menuntaskan daripada tanda kecakapan umum yang terakhir di masing-masing golongan. Nah, syarat untuk pramuka Garuda siaga itu minimal bisa menjadi contoh di perindukannya, di rumah, di sekolah, di lingkungan, dalam pergaulannya, sehingga sesuai dengan isi Dewi Satya dan Dewi Dharma. Juga telah menyelesaikan SKU tentu saja di tingkat siaga tata yang terakhir. Lalu juga telah memiliki tanda kecakapan khusus pramuka siaga sedikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus, dan juga harus ada yang sudah utama ya. Lalu juga dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri sedikitnya minimal 9 macam, dan itu juga bisa dilakukan. Nah, 3 macam bahan yang berbeda, pernah mengikuti pesta siaga, lalu juga dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin, dapat kecakapan di depan umum, salah satu bidang seni budaya. Ini juga menjadi penting karena ini adalah golongan tertinggi. Penggalang juga tidak jauh berbeda, itu syarat pramuka Garuda. Begitu juga dengan penegak, itu intinya adalah dia memiliki karakter yang luar biasa, bisa dicontoh di perindukannya, di satuannya, lalu juga di ambalannya ya, lalu juga itu di rumah dengan masyarakat, itu luar biasa, sehingga menjadi teladan untuk teman-temannya yang lain. Nah, dari syarat pramuka Garuda ini tentu saja pembina itu berhak memberikan tanda penghargaan tertinggi ini setelah melewati tahapan-tahapan verifikasi.
Untuk uji SKU dan SKK itu bisa saja oleh ahli atau pembinanya sendiri sesuai dengan rekomendasi. Tetapi kalau untuk pelantikan itu prerogatif pembina, tidak bisa diwakilkan. Itu sesuai dengan perkembangan jasroh yang diketahui oleh pembina, dan juga tentu saja itu hanya pembina yang melakukannya secara satu persatu. Nah, ini pangkalan yang saya beri contoh sebagai simbolik pengalungan tanda Pramuka Garuda untuk golongan siaga, penggalang, dan penegak. Nah, ragam pertemuannya ada pesta siaga, ada jambore, dan juga ada raimuna. Nah, jenis kegiatan di kepramukaan tentu saja harus menarik dan menantang, di alam terbuka dan mengandung nilai pendidikan. Semua ini agar peserta didik bisa mendapat tanda penghargaan sesuai dengan metode kepramukaan. Itulah mungkin yang bisa disampaikan sekilas tentang salah satu metode kepramukaan, yaitu tanda penghargaan. Semoga anak-anak kita, peserta didik kita itu, dan kita semua tetap semangat. Salam pramuka. Apabila channel ini dirasa bermanfaat, maka silakan like, share, and subscribe agar terus kegiatan kepramukaan bisa berkembang. Terima kasih.